Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinal Ismail dari kelas 2 Penjas NPM 192111028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi belajar mengajar gerak. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pengaturan urutan materi belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan, keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Yang ke-1 ada fase kognitif. Fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun dengan cara berulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemampuan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dalam pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, gerak mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Keterampilan tertentu, walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis dikendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk-bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Untuk mencapai pada fase otonom ini diperlukan mempraktikkan gerakan berulang-ulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatihkan bentuk gerakan tertentu. Selanjutnya ada pengaturan waktu latihan. Pembahasannya yaitu pengaturan waktu berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi satu waktu yang tersedia. Yang kedua ada waktu yang dialokasikan. Yang ketiga ada waktu aktif belajar. Selain itu perlu pula diperhatikan jeda respons tugas belajar gerak, yaitu waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Adapun jika ada kesulitan dalam mengatur
waktu berolahraga cobalah beberapa tips berikut ini. Yang satu, jadwal olahraga yang fleksibel. Membagi waktu latihan Anda agar lebih sesuai jadwal harian. Kedua, masukkan olahraga dalam jadwal harian. Ketiga, memiliki rencana cadangan. Yang keempat, ubah cara berpikir. Yang kelima, nikmati aktivitasnya. Adapun pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Adapun prinsipnya pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang ke-1, tingkat perkembangan anak. Yang kedua, stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga, menghindarkan anak cedera. Yang keempat, informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima, ada kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Yang selanjutnya ada metode belajar. Faktor belajar gerak, dalam ini faktor yang memperoleh proses belajar gerak ada 7 menurut Huta Barat, yaitu yang ke-1 faktor kecerdasan, yang kedua faktor belajar, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor kegiatan, yang kelima faktor emosi dan sosial, yang keenam faktor lingkungan, yang ketujuh faktor guru. Fase belajar gerak, proses belajar bertujuan menguasai gerakan keterampilan. Berlangsung dalam 3 tahapannya, itu fase kognitif dan fase asosiatif dan ada fase otonom. Belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Kondisi belajar gerak ini meliputi kondisi internal dan eksternal. Adapun prinsip dan praktik belajar penjas. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang ke-1, prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga, prinsip kondisi praktik bervariasi. Yang keempat, prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Jadi kesimpulannya itu, belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif, yang menekan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif, yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotorik. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.